Oke, selamat datang kembali di perkuliahan manajemen basis data. Kali ini kita masuk ke pekan ke-14 ya. Di pekan ke-14 kali ini kita akan membahas topik data warehouse dan juga data mining dalam payung data analytics ya. Nanti akan kita coba bahas topik tersebut satu persatu. Oke, ini adalah sumber-sumber yang akan digunakan dalam materi pada pekan kali ini. Seperti biasa kita menggunakan bukunya Silberschatz, Database System Concept edisi ke-7. Di situ ada juga dibahas terkait data mining, cuman kita berikan tambahan lagi di buku lain yang khusus membahas data mining, konsep dan teknik dari Jia Wei Han. Oke, buku tahun 2011. Jadi nanti jika kalian tertarik, kalian bisa refer ke sumber-sumber textbooks yang ada di sini ya. Oke, kemudian sebelum kita membahas materi, seperti biasa kita akan coba lihat tujuan dari materi kali ini. Yang pertama adalah, jadi para mahasiswa mampu memahami konsep dan mampu memberikan ilustrasi tugas-tugas apa saja yang ada di data warehouse dan juga di data mining. Oke, terus kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk membedakan peran dari data warehouse dan juga data mining dalam konteks data analytics. Oke, jadi kira-kira seperti itu tujuan pada materi pekan kali ini ya. Oke, ini outline-nya. Kita akan bahas dulu data analytics di segmen video kali ini. Kemudian nanti kita akan bahas data warehouse dan berikutnya kita akan coba bahas data mining. Oke, data analytics. Pertama kita akan coba definisikan apa itu data analytics ya. Di sini ini adalah definisi yang kita ambil dari textbooknya Silberschatz. Data analytics adalah proses memproses data untuk menyimpulkan sebuah pattern, pola ya. Kemudian korelasi dan atau model untuk memprediksi. Oke, jadi nanti akan kita coba bahas di data mining khususnya. Kita akan membuat model untuk prediksinya apa saja juga akan kita bahas nanti. Tapi yang paling dasar adalah menyimpulkan pattern yang paling dasar itu ya bisa jadi agregasi yang basic ya, seperti yang kita ketahui di basis data ada agregasi berupa penjumlahan, kemudian average dan sebagainya. Itu juga termasuk pola yang dasar di data analytics ini. Oke, ini contohnya digunakan untuk membuat ini ya keputusan di bisnis. Contohnya di sini produk apa yang disarankan untuk dibeli berikutnya. Oke, nanti akan kita coba bahas, ada nanti. Kemudian contoh yang kedua adalah produk apa yang harus dimanufaktur ya atau harus di stok. Misalnya kita akan melakukan prediksi demand-nya di beberapa hari berikutnya berapa, kemudian kita masih punya stok berapa, sehingga di situ kita bisa kalkulasi kapan sebaiknya kita melakukan stok atau melakukan manufaktur, gitu ya, dari data yang kita miliki tadi ya, dengan melakukan analytics. Nah, seperti yang tadi kita bahas, ya ini penting ya bagi proses bisnis yang ada saat-saat ini. Oke, karena begitu kita membuat analisis yang benar atau sampai nanti membuat prediksi yang benar, maka ya kita bisa melakukan banyak efisiensi di situ. Oke, nah selanjutnya kita akan coba lihat langkah-langkah apa umumnya yang dilakukan di data analytics. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber di satu lokasi. Oke, nah ini yang sering kita sebut sebagai, yang sering kita refer sebagai data warehousing, ya, data warehouse. Oke, kemudian di sini dituliskan bahwa data sering membutuhkan untuk diekstrak dari format sumbernya. Nanti sumbernya ada beberapa. Jadi misalnya saya memiliki sumber 1, sumber 2, sumber 3. Kemudian ditransformasikan ke dalam skema yang satu ya, yang uniform. Misalnya di sini. Oke, jadi ekstrak itu merepresentasikan proses kita mengambil data dari beberapa source. Oke, kemudian ditransform itu karena format di sini bisa jadi berbeda-beda, maka kita transform sehingga ya kita nanti bisa masukkan ke satu skema yang sama. Oke, kemudian load ini ya
proses yang merepresentasikan kita menyimpan di data warehouse tersebut. Ini adalah langkah umumnya ya. Nanti juga ada langkah di mana ekstrak, kemudian load baru ditransform. Jadi ELT ya. Di sini umumnya adalah ETL. Kemudian step yang umum yang lainnya adalah ini yang tadi saya bilang di awal, basic task-nya. Itu adalah task yang umum, yang dasarnya. Ini mengenerate aggregates atau report yang merangkum data. Contohnya misalnya dalam sebuah institusi yang menjual sebuah produk gitu ya. Institusi tersebut besar sehingga database-nya mungkin memiliki beberapa sumber ya. Di situ ada kebutuhan untuk melakukan analisis, misalnya ini penjualan di setiap negara seperti apa, atau produk tertingginya apa, produk yang memberikan benefit tertingginya apa. Nah, di sini sifatnya masih hal-hal yang dasar saja. Kita bisa provide data itu di dalam sebuah dashboard screen di mana ada sales dan informasi-informasi yang diinginkan untuk dianalisis. Ini dalam bentuk rangkuman saja ya, berapa jumlah sales di negara ABC, kemudian by kategori dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai tugas yang dasar dari data analytics ya. Nah, kemudian ini juga sering kita sebut sebagai OLAP, Online Analytical Processing. Nanti juga akan kita bahas. Ini setelah nanti tadi ya kita memiliki satu sumber yang unified, yang uniform tadi, kita bisa lakukan analytics di sisi sini. Nah, ini nanti akan akses sumbernya sini. Sehingga nanti user dia bisa melakukan interactive query di sini untuk mendapatkan data yang ada di warehouse yang ada di sini ya. Ini kemudian beberapa statistik analisis tool seperti R, SPSS, SAS ini juga bisa digunakan, atau Python, atau beberapa platform big data seperti Apache Spark, Hadoop itu juga bisa digunakan ya di bagian ini. Kemudian di step berikutnya yaitu adalah menemukan pattern yang tidak hanya yang dasar tadi, yang berupa tadi agregasi ya. Nah, sekarang pattern di mana kita harus membuat prediksi model prediksi. Nanti ada klasifikasi, regresi dan sebagainya yang akan kita bahas di seksi video data mining ya. Ini kita bahas dulu aja adalah common steps-nya. Jadi ada 3 tadi ya. Terus kemudian kita coba lihat terminologi terkait. Ini ada BI, Business Intelligence. Jadi biasanya nanti kalian akan mendengar ini. Ini kalau dalam bukunya Silberschat dibilang adalah sinonimnya dari data analytics ya, jadi bisa saling menggantikan. Terus juga ada terminologi decision support. Nah, ini di dalam bukunya Silberschat dinyatakan adalah ini lebih fokus terhadap reporting dan agregasi saja. Jadi ini tidak menyentuh sampai di model prediksinya ya. Jadi di mana model prediksi ini related dengan data mining, khususnya adalah di dalam data yang ukurannya besar. Jadi kira-kira seperti itu dulu saja di segmen video pertama ini. Ini adalah pengantar terkait dengan data analytics. Kemudian nanti di segmen berikutnya kita akan bahas tentang data warehousing dan juga data mining. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.